Halo, selamat pagi. Saat ini, saya, Sania, akan menjelaskan mengenai materi ketiga dari bab turunan. Yang pertama, sudah ada konsep dasar turunan, dan yang kedua, sifat-sifat turunan. Kita masuk ke dalam pertemuan yang ketiga, yaitu aplikasi turunan. Adapun tujuan pembelajaran dari proses belajar yang kita laksanakan hari ini, yang pertama, menemukan interval kemonotonan dengan menggunakan konsep turunan. Yang kedua, menemukan titik stasioner suatu fungsi menggunakan konsep turunan. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep turunan. Aplikasi turunan sendiri terdiri atas 3. Yang pertama, konsep kemonotonan fungsi. Yang kedua, nilai maksimum dan minimum fungsi. Dan yang ketiga, konsep turunan dalam permasalahan kecepatan dan percepatan. Saya sendiri akan menjelaskan aplikasi turunan dalam 1 dan 2, yaitu konsep kemonotonan fungsi dan nilai maksimum dan minimum fungsi. Langsung saja kita masuk kepada aplikasi turunan yang pertama, yaitu konsep kemonotonan fungsi. Dalam matematika, ada 2 monoton yang kita pelajarin, yaitu monoton naik dan monoton turun. Apa ya monoton naik dan monoton turun? Untuk lebih mudah mempelajarinya, langsung saja kita menggunakan web GeoGebra, yaitu web untuk mempermudah kita mempelajari matematika, terutama dalam mempelajari grafik. Misalnya dalam hal ini saya menyajikan 2 grafik. Grafik yang pertama yaitu fx sama dengan 2x, dan grafik yang kedua yaitu fx sama dengan min 2x. Apakah kamu dapat menentukan yang mana fungsi yang merupakan monoton naik dan fungsi yang merupakan monoton turun? Untuk menentukannya, kita ambil 2 titik di grafik ini. Yang pertama, kita ambil titik X sama dengan 1 dan titik X sama dengan 2. Pada grafik pertama, yaitu grafik Y sama dengan 2X, ketika kita memasukkan nilai X sama dengan 1, akan diperoleh Y sama dengan 2. Ketika kita memasukkan nilai X sama dengan 2, maka kita akan memperoleh nilai Y sama dengan 4. Untuk grafik Y sama dengan minus 2X, ketika kita memasukkan nilai X sama dengan 1, maka kita akan memperoleh nilai Y sama dengan minus 2. Ketika kita memasukkan nilai X sama dengan 2, maka kita akan memperoleh nilai Y sama dengan minus 4. Perhatikan bahwa di grafik pertama, yaitu fungsi Y sama dengan 2X atau fx sama dengan 2X, ketika nilai B lebih besar daripada A, maka FB lebih besar juga daripada A. Sementara di grafik atau fungsi yang kedua, yaitu fx sama dengan minus 2x, ketika kita masukkan nilai B sama dengan lebih besar daripada A, akan diperoleh fb lebih kecil daripada A. Artinya, fungsi yang pertama adalah monoton naik dan fungsi yang kedua adalah monoton turun. Nah, itu tadi dia, monoton naik dan monoton turun dalam matematika. Kemudian, apa hubungannya ya jika dikaitkan dengan turunan? Ini dia. Ada 4 aturan atau 4 sifat yang berkaitan dengan kemonotonan fungsi yang berkaitan dengan turunan. Misalkan, f adalah fungsi bernilai real dan dapat diturunkan pada setiap x elemen i. Maka, yang pertama,
Jika f aksen x lebih besar daripada 0, atau jika turunan pertama fx lebih besar daripada 0, maka fungsi tersebut akan selalu naik pada interval i. Yang kedua, jika f aksen x lebih kecil daripada 0, atau turunan pertama dari fungsi fx lebih kecil daripada 0, maka fungsi akan selalu monoton turun pada interval i. Yang ketiga, jika f aksen x lebih besar atau sama dengan 0, atau dalam kata lain, jika turunan pertama fungsi fx lebih besar atau sama dengan 0, maka fungsi tersebut tidak pernah turun pada interval i. Dan yang keempat, jika f aksen x lebih kecil atau sama dengan 0, atau dalam kata lain fungsi tersebut, turunan fungsi pertama fungsi tersebut lebih kecil atau sama dengan 0, maka fungsi tersebut tidak pernah naik pada interval i. Nah, di sini sudah ada 2 soal untuk sebagai bahan latihan kita agar semakin memahami lagi konsep kemonotonan fungsi dalam aplikasinya menggunakan turunan. Soal yang pertama akan saya jelaskan sebagai contoh, dan soal yang kedua kalian kerjakan ya. Pada contoh soal berikut ditanyakan, tentukan selang kemonotonan pada fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 kurang 3x kuadrat kurang 12x tambah 7. Ingat kembali sifat dari fungsi monoton naik dan monoton turun yang berkaitan dengan turunan. Monoton naik ketika f aksen x lebih besar daripada 0, atau turunan pertama dari fungsi tersebut adalah lebih besar daripada 0. Turunan dari fungsi yang kita punya yaitu 6x kuadrat kurang 6x kurang 12, yang ketika kita buat mengikuti syarat, monoton naik adalah lebih besar daripada 0. Fungsi ini, turunan pertama ini kita bagi 6, menghasilkan x kuadrat kurang x kurang 2 lebih besar daripada 0. Ini kita faktorkan sehingga menghasilkan x tambah 1 dikali x kurang 2. Adapun titik pemecah yang kita peroleh dari pertidaksamaan ini adalah x sama dengan min 1 dan x sama dengan 2. Kita buat ke garis bilangan. Di sebelah kiri adalah minus 1, sementara di sebelah kanan adalah 2. Kita coba titik, masukkan ke pertidaksamaan sebelumnya, maka akan menghasilkan positif di sebelah kiri negatif 1, tanda negatif di antara negatif 1 dan 2, dan tanda positif di sebelah kanan bilangan 2. Sehingga dari garis bilangan ini kita akan mengetahui bahwa fungsi tersebut akan mengalami monoton naik pada interval dari negatif tak hingga sampai dengan negatif 1 digabung dengan pada interval dari 2 sampai negatif, sampai positif tak hingga. Dan fungsi tersebut akan monoton turun. Kita lihat dari tanda negatifnya, sehingga dia akan monoton turun pada selang negatif 1 sampai dengan 2. Sampai di sini penjelasannya, semoga kalian bisa mengerti. Lanjut, kalian kerjakan ya untuk soal yang nomor 2-nya. Kemudian kita masuk kepada aplikasi turunan yang kedua, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum fungsi. Apa ya nilai maksimum dan nilai minimum? Kita kembali menggunakan web GeoGebra untuk mempermudah kita memahami sebenarnya apa itu nilai maksimum dan nilai minimum. Saat ini kita memiliki fungsi sebagai contoh, yaitu fungsi fx atau y sama dengan sepertiga x pangkat 3 kurang x pangkat 2 kurang 3x tambah 4. Adapun grafik dari fungsi ini dapat kita lihat di web GeoGebra dengan memasukkan persamaannya.
pada grafik ini kita bisa melihat bahwa pada awalnya persamaan garis ini bergerak naik, kemudian tiba pada suatu titik puncak atau dalam matematika bisa kita sebut sebagai titik stasioner. Kemudian dari titik stasioner ini dia bergerak turun, kemudian tiba pada titik stasioner berikutnya, kemudian dia beralih jadi bergerak naik. Nah, titik stasioner pertama yang kita lihat itu adalah disebut titik maksimum, di mana ketika sebuah fungsi atau persamaan bergerak naik, kemudian tiba pada suatu titik, kemudian setelah itu bergerak turun, itu adalah disebut titik maksimum. Nah, titik stasioner kedua yang kita bisa lihat pada grafik fungsi ini, yaitu ketika fungsi bergerak turun, kemudian tiba di suatu titik, kemudian beralih menjadi bergerak naik, itulah dia yang disebut dengan titik minimum. Sehingga dalam matematika, titik maksimum adalah titik puncak atau yang bisa kita sebut itu yang berada di atas, dan titik minimum adalah titik puncak juga tapi dia berada di bawah atau membentuk lembah. Lalu, apa kaitan antara nilai maksimum dan nilai minimum fungsi ini dengan turunan? Nah, seperti yang bisa kita lihat pada slide di belakang saya, jika dimisalkan f adalah fungsi bernilai real yang kontinu dan memiliki turunan pertama dan kedua pada x1 elemen dari i, sehingga ada 4 sifat yang bisa kita pelajari dari sini. Jika f aksen x1 sama dengan 0 atau turunan pertama fungsi f pada x sama dengan x1, maka titik x1, f(x1) disebut stasioner atau titik kritis. Sifat yang kedua, jika f aksen x1 sama dengan 0 atau turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 0 dan f aksen double x1 lebih besar dari 0 atau turunan kedua dari fungsi f pada x sama dengan x1 itu lebih besar daripada 0, maka titik x1, f(x1) disebut titik minimum fungsi. Sebaliknya, ketika turunan pertama fungsi tersebut sama dengan 0 pada x sama dengan x1 dan turunan kedua fungsi tersebut lebih kecil daripada 0, pada x sama dengan x1, maka titik x1, fx1 disebut titik maksimum fungsi. Itu adalah sifat yang ketiga. Nah, pada sifat yang terakhir atau sifat yang keempat, diartikan bahwa jika turunan kedua fungsi tersebut pada x sama dengan x1 adalah 0, maka titik x1, fx1 disebut titik belok. Nah, sebagai bahan latihan untuk kita semakin memahami konsep yang baru saya dipelajari, saya memiliki 2 butir soal. Soal pertama akan saya bahas sebagai contoh, kemudian soal kedua kalian mengerjakan ya. Langsung saja kita bahas soal pertama. Soal pertama memiliki persamaan fungsi yaitu fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 kurang x kuadrat kurang 3x tambah 4. Adapun fungsi ini adalah fungsi yang sama seperti yang kita gambarkan di grafik pada web GeoGebra sebelumnya. Seperti konsep yang telah kita pelajari sebelumnya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menemukan titik stasioner fungsi ini, yaitu dengan menurunkannya sekali dan menjadikannya sama dengan 0. Maka turunan pertama dari fungsi ini yaitu x kuadrat kurang 2x kurang 3, kita buat dia sama dengan 0, maka kita kemudian kita faktorkan, diperolehlah x kurang 3, x tambah 1 sama dengan 0, dan kita peroleh titik pemecahnya yaitu x sama dengan 3 dan x sama dengan negatif 1. Kemudian kita turunkan fungsi ini untuk yang kedua kalinya untuk menentukan apakah titik tersebut adalah titik maksimum atau titik minimum. Kita turunkan fungsi ini untuk kedua kalinya, kita peroleh persamaan 2x kurang 2. Kita masukkan x yang pertama yaitu x sama dengan negatif 1 ke dalam persamaan ini, maka diperolehlah nilai negatif 4. Karena diperoleh
nilai negatif 4 ketika kita memasukkan X sama dengan negatif 1 pada turunan kedua fungsi ini, itu berarti pada titik X sama dengan negatif 1 terjadi titik maksimum fungsi. Kemudian kita masukkan lagi titik yang kedua yaitu X sama dengan 3 ke dalam persamaan turunan kedua fungsi ini, kita peroleh nilai 4, di mana itu adalah lebih besar daripada 0, sehingga bisa kita simpulkan berdasarkan konsep yang telah kita pelajari sebelumnya bahwa pada titik ini, titik X sama dengan 3, itu akan terjadi titik minimum fungsi. Sekian untuk pembahasan soal yang pertama sebagai contoh. Kalian kerjakan soal yang nomor 2 ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai aplikasi turunan, yaitu kecepatan dan percepatan. Oke, sebelumnya anak-anak harus tahu dulu apa pengertian dari kecepatan dan juga pengertian dari percepatan. Ada yang masih ingat? Oke, jadi kecepatan adalah besaran vektor mengenai perpindahan yang ditempuh suatu benda dalam waktu tertentu. Nah, itu adalah kecepatan. Sedangkan percepatan merupakan perubahan kecepatan suatu benda yang berlangsung dalam waktu tertentu. Oke, jadi udah paham ya mengenai pengertian dari kecepatan dan percepatan. Nah, selanjutnya kita bisa mencari nilai-nilai dari kecepatan dan percepatan dengan menggunakan turunan. Nah, di sini kita dapat menggunakan turunan untuk mencari kecepatan dan percepatan. Nah, yang pertama yaitu kecepatan. Nah, kita dapat memperoleh kecepatan dari turunan pertama fungsi jarak. Gitu ya. Kecepatan merupakan turunan pertama fungsi jarak. Sedangkan percepatan merupakan turunan pertama dari kecepatan atau turunan kedua dari fungsi jarak. Oke, anak-anak ibu semuanya, biar lebih paham, kita langsung saja ya membahas contoh soal. Nah, pada pengamatan tertentu, sebuah partikel bergerak mengikuti sebuah pola yang merupakan fungsi jarak S atas waktu T, yaitu ST sama dengan T pangkat 4 dikurang 6T pangkat 2 ditambah 12. Oke, tentukanlah panjang lintasan dan kecepatan pada saat percepatannya konstan. Nah, itu pertanyaannya ya. Yang ditanya adalah panjang lintasan dan kecepatan pada saat percepatannya konstan. Jadi, untuk menjawab soal ini, kita harus mengetahui kecepatan dan percepatan dari sebuah fungsi S yang telah diberikan. Oke, tadi kita udah tahu bahwa kecepatan itu dapat kita peroleh dari turunan pertama fungsi jarak. Nah, jadi kalau tadi sudah diberikan sebuah fungsi jarak ST sama dengan T pangkat 4 dikurang 6T pangkat 2 ditambah 12, maka kita harus mencari turunan pertama dari fungsi jarak tersebut untuk memperoleh kecepatan. Oke, sehingga didapatkan kecepatannya atau VT sama dengan 4T pangkat 3 dikurang 12T. Nah, itu adalah kecepatan ya. 4T pangkat 3 dikurang 12T. Sedangkan percepatan kita peroleh dari turunan pertama kecepatan ya. Ya, turunan pertama dari kecepatan atau turunan kedua dari fungsi jarak tersebut. Nah, kita peroleh yaitu percepatannya adalah 12T dikurang 12. Nah, 12T dikurang 12 itu adalah percepatannya. Nah, di soal tersebut tadi diketahui bahwa jika percepatan konstan gitu kan. Nah, jika percepatan konstan, maka berapakah panjang lintasan dan kecepatannya? Nah, jadi kalau percepatannya konstan, maka A atau percepatan wajib sama dengan 0. Nah, langsung kita substitusi. Tadi kan A sama dengan 12T dikurang 12. Maka 12T dikurang 12 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan T-nya sama dengan 1 iya. Waktunya sama dengan 1 detik. Nah, langsung kita substitusi. Untuk mencari panjang lintasan ya ke fungsi S berarti kita substitusi
Tadi persamaan jaraknya adalah ST sama dengan T pangkat 4 dikurang 6T pangkat 2 ditambah 12. Maka kita substitusi T sama dengan 1 ke dalam fungsi jarak tersebut. Maka S1 sama dengan T pangkat 4 dikurang 6T pangkat 2 ditambah 12, kita substitusi langsung ya. Berarti 1 pangkat 4 dikurang 6 dikali 1 pangkat 2 ditambah 12. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 7. Iya, panjang lintasannya adalah 7. 7 satuan jarak ya. Atau kalau kita menggunakan meter di sini berarti 7 meter. Nah, untuk kecepatan, maka kita substitusi T sama dengan 1 ke dalam persamaan kecepatan yang telah kita dapatkan. Oke, jadi V sama dengan 4T pangkat 3 dikurang 12T. Jadi kita substitusi T-nya sama dengan 1, maka akan kita dapatkan V sama dengan 4 dikali 1 dipangkatkan dengan 3 dikurang 12 dikali 1. Maka kita dapatkan 4 dikurang 12 sama dengan negatif 8. Nah, maka percepatannya adalah negatif 8 satuan percepatan. Atau kalau kita menggunakan meter per sekon, di sini kecepatannya adalah negatif 8 meter per sekon. Jadi untuk memperdalam pemahaman anak-anak ibu semuanya, ibu sudah menyediakan satu soal latihan. Ya, sebuah bola dilemparkan vertikal ke atas dari tanah dengan kecepatan awal atau V0 sama dengan 80 meter per sekon. Jika arah positif diambil ke atas, maka persamaan geraknya adalah ST sama dengan negatif 16T pangkat 2 ditambah 80T. Nah, itu adalah sebuah fungsi jarak ya. Misalkan T menyatakan waktu sejak bola dilemparkan dinyatakan dalam detik, dan S jarak bola dari titik awal dinyatakan dalam meter pada saat T detik, maka tentukanlah A. kecepatan dan percepatan sesaat bola setelah 2 detik. B. waktu yang diperlukan bola untuk mencapai titik tertinggi. Dan C. waktu dan kecepatan yang diperlukan bola untuk mencapai tanah. Oke, anak-anak ibu silakan dikerjakan. Setelah selesai silakan dikumpul tugasnya atau diupload ke dalam Google Classroom yang telah ibu sediakan. Oke, Bu kira sampai sini saja ya pertemuan kita khususnya mengenai aplikasi turunan yaitu kecepatan dan percepatan. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.